Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Fregansyah dari program studi Sistem Informasi Geografis angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman geospasial web acara kelima, yaitu mengenai geoserver. Nah, pada praktikum kali ini terdapat empat tujuan, yaitu menjelaskan tentang peran dan cara kerja geoserver dalam tulisan web service. Nah, Server sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengolah, dan mempublikasikan data geospasial melalui protokol web standar. Nah, untuk peranjang, untuk mampu membuat rancangan basis data spasial yang akan digunakan dalam WebGIS, ini kita menggunakan GeoServer itu sendiri untuk memanfaatkan untuk mempublikasikan web ini. Kemudian untuk membuat layer di GeoServer dari data PostGIS. Nah, ini kita akan mengintegrasikan menggunakan PostGIS untuk memasukkan ke dalam GeoServer. Nah, untuk mengintegrasikan sendiri kita menggunakan perangkat tambahan, yaitu sebagai QGIS. Untuk membuat simbologi layer di GeoServer sendiri ini kita menggunakan simbolisasi yang digunakan dalam QGIS, kemudian kita save dengan SLD. Nah, ini untuk simbolisasi sendiri untuk memudahkan penampakan visual agar penonton itu bisa mudah untuk memahami layer yang kita sajikan. Kemudian untuk GeoServer sendiri kita ini mendukung beberapa standar WebGIS termasuk WMS, WFS, kemudian Web Coverage Service atau BCS. Oke. Untuk langkah kerjanya kita langsung masuk saja. Pertama kita masuk ke dalam localhost-nya sendiri GeoServer, yaitu localhost 8080/geoserver/web. Nah, pada pertama kali kita melakukan login dengan username admin, kemudian tadinya adalah GeoServer, kita login aja. Kemudian setelah itu kita dapat membuat workspace baru dengan cara klik menu workspace, kemudian add new workspace. Kemudian kita masukkan namanya apa, kemudian kita klik save. Nah, pada ini kita sudah ada workspace DIY gitu yang kita buat. Kemudian kita dapat masuk ke stores, kemudian kita dapat masuk ke PostGIS. Kita sambungkan dulu, kita integrasikan server kita kepada PostGIS. Kita pilih workspace-nya apa, kemudian source. Oh, yang PostGIS ini. Oh, sorry. Nah, kita koneksikan dengan localhost, nama hostnya localhost, kemudian portnya yang kita sudah atur, yaitu kalau punya saya adalah 5432. Kemudian masukkan password user, dan kalau sudah kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke layer. Pada layer ini kita dapat memilih PostGIS. Nah, pada PostGIS ini kita bisa menambahkan layer-layer yang kita ada dalam database kita. Nah, untuk menambahkannya kita bisa publish atau kita bisa create atau kita juga bisa melakukan SQL untuk database yang telah kita buat. Nah, untuk SQL-nya sendiri ini ada contoh script SQL yang digunakan. Nah, yaitu kita melakukan select dalam ID dalam tabel person, kemudian nick dalam tabel person, kemudian kita gabungkan first name dan last name sebagai full name, dan ini kita join juga ke join genders. Oke. Nah, caranya itu SQL-nya ini kita di create new SQL, kita tambahkan SQL statement-nya, kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita lihat di layer preview
dengan persons. Nah, kita open aja. Nah, ini dapat beberapa titik-titik. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan database kita menggunakan QGIS yang dibantu dengan DB Manager, kemudian kita melakukan import pada posisinya. Misal kita tambahkan ini, dan memang kita tambahkan fasilitas kesehatan. Oke, kita langsung oke aja. Error. Already, karena kita sudah ada. Misal apa ya, yang belum ada. Cuma kasus COVID. Oh, kita udah gak bisa layar kayaknya, yang udah ditambahkan. Nah, ini. Fasilitas kesehatan sudah berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu, dalam database tadi, kita bisa lakukan drag and drop saja. Nih, misal fasilitas kesehatan, kita drag and drop aja ke sini. Setelah itu, kita dapat melakukan simbolisasi dengan masuk ke properties. Kemudian kita atur simbolnya. Contohnya ini aja. Kemudian kita save style. Kita pilih SLD. Kita pilih ini masuk ke mana. Misalnya COVID namanya. Direktorinya, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke ini, view server lagi, kemudian kita klik style, kemudian kita choose apa yang kita masukkan, misal kita jalan, masukkan, kemudian kita upload, kita beri nama jalan 1 gitu. Kemudian kita klik validate apakah mengetahui apakah ada yang error atau enggak. Di sini tidak ada mengalami error, jadi kita langsung aja klik apply, kemudian save. Nah, setelah itu kita masuk ke layer, kemudian kita tambahkan dulu layernya. Nah, ini jalan sudah masuk, sudah masuk ya. Nah, ini jalan. Kalau untuk menambahkan tinggal klik publish saja. Misal kasus COVID kita ini kita isi compute data. Ini untuk mengisi native bounding box, yaitu batas ininya, batas X, batas Y, dan maksimal dan minimal X dan Y-nya untuk di tampilan box-nya. Kemudian untuk latitude long itu kita klik compute aja langsung, kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita masuk ke untuk melakukan visualisasinya. Untuk yang lebih menarik dari visualisasi QGIS tadi yang telah kita buat, kita bisa tambahkan ke dalam GeoServer dengan cara misalnya kita cari dulu ya, ini kita klik aja jalan, kemudian pada publishing ini pada default style-nya gini bisa kita pilih sesuai simbolisasi yang telah kita buat, misalnya jalan 1. Terus habis itu udah kita save aja, kemudian kita masuk ke layer preview. Nah, habis layer preview kita cari deh apa yang telah kita buat tadi. Misal nih jalan jalan LN, kita klik over layer. Nah, ini sudah kita lakukan simbolisasi. Kemudian untuk yang jumlah penduduk, kita sudah melakukan simbolisasi juga seperti ini. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.